Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk pada bab mengenal tanda-tanda i'rab. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lirraf'i, beliau memulai dengan tanda i'rab untuk rofa. Lirraf'i arba'u alamatin, rofa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama adh-dhammatu, kemudian yang kedua wal wawu, yang ketiga al alifu, kemudian yang keempat adalah an-nunu. Jadi untuk rofa punya 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Fa'amad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a, maka dhammah itu menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, yang pertama pada isim mufrad, kemudian yang kedua wa jam'it taksiri, pada jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi, yang ketiga pada jamak muannas salim, kemudian yang keempat wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada akhir katanya, yaitu pada akhir fi'il mudhari' tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini adalah tanda rofa berupa dhammah, ya. Tanda rofanya dhammah pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini, pada 2 kondisi. Wawu menjadi tanda untuk rofa pada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati. Ini yang kedua, pada asmaul khamsah. Wahia, yaitu asmaul khamsah adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Ini adalah asmaul khamsah. Kemudian fa'amal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Alif menjadi tanda untuk rofa pada tasniyatil asma'i khosotan, khusus pada tasniyatil asma', yaitu isim musanna. Ya, ini untuk alif khusus pada isim musanna. Kemudian tanda yang terakhir adalah nun. Fa'aman nunu, adapun nun, fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i, menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari', tetapi fi'il mudhari'nya ada syaratnya, idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin, apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengannya dhamiru tasniyah, dhamir yang untuk 2, au dhamiru jam'in, atau untuk dhamir jamak. Dhamir itu kata ganti, ya, dhamir kata ganti. Kemudian yang ketiga dhamirul muannasati al mukhatabati, dhamir muannas mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Baik, insyaallah kita jelaskan satu per satu. Ya, tadi beliau menjelaskan tentang tanda i'rab untuk rofa. Tanda i'rab untuk rofa, ya, tanda i'rab untuk rofa ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu dhammah. Yang pertama adalah dhammah.
Sebentar. Yang pertama dhammah. Dhammah itu menjadi tanda i'rab untuk rofa pada 4 kondisi ya. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Ya, contohnya di sini jaa ar-rajulu. Jaa ar-rajulu. Nah, ar-rajulu di sini adalah isim mufrad. Kemarin kita bahas isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal. 1. Jaa ar-rajulu, telah datang seorang laki-laki. Maka ar-rajulu adalah dia isim mufrad, kemudian tanda rofaknya adalah dhammah. Begitu juga ja'at hindun. Hindun ini juga isim mufrad, 1 orang perempuan yang bernama Hindun. Ja'at hindun, maka hindun dia rofa ya, isim yang rofa disebut marfu ya. Isim yang rofa disebut marfu. Isim yang rofa namanya adalah marfu. Nah, maka tadi ar-rajulu dan hindun dia marfu dengan dhammah. Ini yang pertama. Dhammah menjadi tanda rofa untuk isim mufrad. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Dia juga tanda rofaknya adalah dhammah. Contohnya ja'ar rijalu. Ar-rijalu ini jamak taksir dari rajul. Telah datang para lelaki itu. Maka ar-rijalu dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah. Contoh yang kedua, ja'at al-hunudu. Al-hunud jamak dari hindun, nama perempuan. Ja'at al-hunudu. Maka al-hunudu dia adalah jamak taksir dan tanda rofaknya dengan dhammah. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak untuk 3 atau lebih ya. Kemudian dia menunjukkan perempuan 3 atau lebih. Kemarin cara membuatnya adalah dengan ditambahkan alif dan ta. Contohnya ja'at al-muslimatu. Nah, maka al-muslimatu dia adalah jamak muannas salim dan tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian dhammah menjadi tanda untuk rofa yang keempat pada fiil mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Ya, fiil mudhari tapi belakangnya tidak bersambung dengan apapun. Contohnya huwa yakumu. Nah, huwa yakumu. Yakumu ini adalah fiil mudhari dan pada akhirnya di sini enggak ada sambungannya ya. Yakumu asalnya koma yakumu. Di sini enggak bersambung dengan sesuatu apapun. Maka fiil mudhari ini marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian hiya takumu. Ini juga fiil mudhari. Tanda rofaknya adalah dhammah. Ana akumu, nahnu nakumu. Nah, ini semuanya tanda rofaknya adalah dhammah. Contoh lain misalnya yakumu Muhammadun, takumu Fatimatu, anta takumu. Nah, ini semuanya adalah fiil mudhari yang tidak bersambung dengan suatu apapun di belakangnya, maka dia marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah. Nah, ini adalah yang pertama, dhammah menjadi tanda rofa pada 4 kondisi, 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fiil mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Kemudian tanda yang kedua pada i'rab untuk rofa adalah al-wawu. Al-wawu menjadi tanda rofa pada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang isim mufrad ditambah wawu nun ya, wawu nun atau ya nun. Nah, ketika dia marfu, jamak mudzakkar salim itu adalah dengan
wawu. Contohnya jaa al-muslimuna. Nah, al-muslimuna, maka wawu di sini adalah tanda i'rab untuk rofa pada jamak mudzakkar salim. Asalnya muslimun menjadi muslimuna. Jaa zaiduna. Nah, zaiduna jamak dari zaidun. Nah, ini tanda rofaknya adalah wawu. Kemudian yang kedua, yang tanda rofaknya dengan wawu adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah tadi sudah disebutkan, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Abu artinya bapak, akhu artinya saudara, hamu ipar, fu mulut, dzu pemilik. Nah, contohnya di sini jaa abuka wa akhuka wa hamuka. Nah, ini semua tanda rofaknya dengan wawu. Iya, wawu di sini ya. Ini adalah tanda rofa untuk asmaul khamsah. Kemudian fuka nadifun, mulutmu bersih. Ya, maka fu tanda rofaknya dengan wawu. Hadara dzu ilmin, telah hadir orang yang memiliki ilmu. Maka ini adalah asmaul khamsah dan tanda rofaknya adalah dengan wawu. Akan tetapi asmaul khamsah ini memiliki syarat ya. Asmaul khamsah memiliki syarat ketika dia di-i'rab dengan wawu ataupun nanti dengan alif maupun ya. Ya, syarat isim yang 5 menjadi asmaul khamsah adalah harus mudhaf. Dia harus mudhaf. Mudhaf itu adalah digabung dengan kata yang lain ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kata majmu' ya, kata majmu'. Jika tidak mudhaf maka di-i'rab seperti isim mufrad. Ya, contohnya sini. Jaa abun. Ya, abun. Abun ini kan tidak dimudhafkan. Beda dengan abuka ini tadi. Abuka ini idhofahkan kepada dhamir kaf. Kalau di sini abun dia seperti isim mufrad. Jaa abun, maka dengan tanda dhammah. Ra'aitu aban, marartu bi abin. Jalasa akhun, darabtu akhon, salamtu ala akhin. Nah, ini asmaul khamsah yang tidak mudhaf, maka dia tidak di-i'rab dengan i'rabnya asmaul khamsah yaitu dengan wawu, tapi di-i'rab seperti isim mufrad. Jadi syarat 5 kata itu menjadi asmaul khamsah adalah harus mudhaf. Kemudian tanda i'rab yang ketiga adalah alif. Alif itu menjadi tanda i'rab untuk rofa khusus pada al musanna ya, fi tasniyatil asma'i khosotan, hanya pada isim musanna saja. Ya, isim musanna itu yang menunjukkan dua ya, menunjukkan dua. Contohnya jaa al muslimani. Ya, muslimani ini nasab marfu ya, rofa, tanda rofanya adalah alif. Ja'at muslimatani, ini juga tanda rofaknya dengan alif. Kemudian yang terakhir adalah nun ya. Nun ini menjadi tanda rofa pada asmaul khamsah. Ini istilah yang sudah kita kenalkan kemarin ya, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah, af'alul khamsah. Af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5, yaitu yang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, itu apa? Af'alul khamsah itu apa? Af'alul khamsah adalah fiil mudhari yang bersambung dengan yang pertama dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan dua, yaitu dhamirnya alif isnain. Contohnya huma yajlisani. Nah, ini yajlisani ini namanya alifnya alif tasniyah. Kemudian nun di sini dia adalah tanda i'rab ya, nunnya tanda i'rab. Huma yajlisani, antuma
tajlisani. Nah, maka nun di sini menjadi tanda i'rab untuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang pertama itu adalah fiil yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan dua. Huma yajlisani, mereka berdua duduk. Antuma tajlisani, kalian berdua duduk. Kemudian yang kedua, af'alul khamsah itu fiil mudhari yang bersambung dengan dhamir jama', yaitu wawu jamaah. Ya, wawu jamaah namanya. Contohnya hum yajlisuna. Hum yajlisuna, maka wawu di sini namanya wawu jamaah. Antum tajlisuna, ini juga wawu jamaah. Nah, yang menjadi tanda i'rabnya adalah nunnya di sini ya. Nun ini menjadi tanda i'rab untuk fiil mudhari, yaitu af'alul khamsah. Kemudian yang terakhir, af'alul khamsah adalah fiil mudhari yang bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah, yaitu dhamirnya berupa ya mukhatabah. Ya mukhatabah contohnya anti tajlisina. Ya, tajlisina di sini ada dhamir ya, namanya ya mukhatabah yang menunjukkan pelakunya adalah kamu perempuan, makanya anti di sini ya. Nah, kemudian tanda i'rabnya adalah nun di sini. Ya, nun. Nah, inilah 4 tanda i'rab untuk rofa dan rinciannya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.